Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas TS 25A dengan saya sendiri Muhammad Rifki Adrian dengan NIM 251101004. Perkenalkan, nama saya Hoirul Usman dengan NIM 251101001. Perkenalkan, saya Takbira Ihramanandi dengan NIM 251101002. Perkenalkan, saya Deswita Humaira Bustan dengan NIM 251101003. Perkenalkan, nama saya Ade Rasti dengan NIM 251101005. Defleksi adalah perpindahan vertikal atau lateral pada suatu titik sepanjang balok akibat adanya beban. Defleksi terjadi karena adanya deformasi elastis pada material balok ketika menerima daya. Rotasi sudut adalah kemiringan dari sembung pada kurva elastis balok terhadap garis horizontal. Dengan kata lain, rotasi sudut menggambarkan seberapa besar perubahan sudut pada suatu titik akibat benturan. Diberikan contoh soal yaitu sebagai berikut. Sebuah struktur sebagaimana gambar di bawah ini, di mana modulus elastisitas sebesar 12,5 kPa dan momen inersia penampang sebesar 1,92 kali 10 pangkat 10 mm pangkat 4. Hitunglah rotasi dan defleksi di titik A dan D, serta lanjutan di titik B dan C. Nah, langsung saja kita masuk ke penyelesaiannya. Yang pertama yaitu menentukan reaksi tumpuan balok asli. Karena sigma MD sama dengan 0, maka semua gaya yang bekerja pada penampang diarahkan ke titik D. Jadi yang pertama itu ada RA yang arahnya ke atas, terus dikali dengan jaraknya yaitu L1 ditambah L2 ditambah L3. Selanjutnya ada P1 yang arahnya ke bawah. Jadi minus P1 dikali jaraknya L2 ditambah L3. Selanjutnya ada P2 yang arahnya ke bawah, maka minus P2 dikali jaraknya yaitu L3 sama dengan 0. Selanjutnya kita masukkan nilai-nilainya. L1 yang nilainya 6, L2 yang nilainya 3, dan L3 yang nilainya 3. P1 nilainya 270 dan P2 nilainya 180. Nah, RA sama dengan 12 dikurang 270 dikali 6 dikurang 180 dikali 3 sama dengan 0. RA12 dikurang hasil perkalian dari 270 kali 6 dan 180 dikali 3 yaitu minus 1620 dikurang 540. Terus RA dikali 12 sama dengan 1620 ditambah 540. Kenapa positif? Karena dipindah luaskan. Jadi RA sama dengan 1620 ditambah 540 sama dengan 2160 dibagi 12. Jadi hasil dari RA yaitu 180 km. Selanjutnya sigma MA sama dengan 0. Jadi semua gaya yang bekerja kita arahkan ke titik A. Yang pertama yaitu ada RD yang arahnya ke atas, yaitu berlawanan arah dengan jarum jam. Maka di sini nilainya sama dengan minus RD. Terus minus RD dikali jarak yaitu L3 ditambah L2 ditambah L1. Selanjutnya ada P2 yang arahnya ke bawah, maka di sini dia nilainya positif karena searah dengan arah jarum jam dan melewati jarak yaitu L2 ditambah L1. Selanjutnya ada P1 yang juga arahnya searah dengan jarum jam, maka nilainya juga positif
lalu dikali dengan jaraknya yaitu L1 sama dengan 0. Selanjutnya seperti yang tadi, dimasukkan juga nilai-nilainya. Terus kita operasikan. Minus RD dikali 12 ditambah 1620 ditambah 1620 yang merupakan hasil dari perkalian yang ada di atas. Terus kita jumlahkan 1620 dikali 2 yaitu 3240. Selanjutnya kita pindah ruaskan jadi minus RD dikali 12 sama dengan minus 3240. Jadi minus RD sama dengan minus 3240 dibagi 12, jadi RD sama dengan 270 kN. Nah, langkah kedua yaitu menentukan momen lentur pada tiap titik. Yang pertama yaitu momen di titik A sama dengan 0 kN. Begitupun di titik D nilainya juga 0. Kenapa 0? Karena pada titik A tumpuannya yaitu merupakan tumpuan sendi, begitupun pada titik B yang merupakan tumpuan roll. Nah, selanjutnya untuk momen pada titik B yaitu dengan cara reaksi di titik A dikali dengan jaraknya, yaitu 180 dikali 6 sama dengan 1080 kN. Begitupun pada momen di titik C, yaitu reaksi pada titik A dikali jaraknya, yaitu L1 ditambah L2 dikurang dengan P1 yang arahnya ke bawah dikali dengan jaraknya, yaitu L2. Kita masukkan lagi nilainya, yaitu 180 dikali 6 ditambah 3 dikurang 270 dikali 3, hasilnya itu sama dengan 1620 dikurang 810. Jadi MC sama dengan 810 kN. Baik, itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Langkah ketiga, kita membuat diagram ME berdasarkan nilai momen lentur yang telah dihitung sebelumnya. Diagram ini digunakan dalam momen area untuk mencari rotasi dan defleksi balok. Jika diperhatikan, bentuk diagram terdiri dari 3 bagian utama, yaitu segitiga AB, trapesium BC, dan segitiga CD. Bagian AB berbentuk segitiga karena nilai momen meningkat secara linear dan nol di titik A hingga mencapai nilai maksimum di titik B. Bagian BC berbentuk trapesium karena nilai momennya menurun dari 1080 menjadi 810 sehingga bagian CD kembali berbentuk segitiga karena nilai momen turun secara linear hingga 0 di titik D. Karena menghitung luas trapesium dari titik beratnya lebih sulit, maka trapesium BC dipecah menjadi 2 bagian yang lebih sederhana, yaitu satu persegi panjang dan satu segi kecil. Dengan pemecahan ini, proses menghitung luas dan titik berat menjadi lebih mudah dan mengurangi kemungkinan kesalahan penghitung. Ke langkah 4 yaitu menghitung luasan dan titik berat tiap bagian diagram. Kita perlu membaginya menjadi 4 luasan, A1, A2, A3, A4. Semua titik berat nantinya akan kita jadikan titik A sebagai titik acuan atau nanometer. Luasan 1 segitiga AB. Pertama, segitiga AB luasan dihitung dengan rumus setengah alas kali tinggi. Alasnya 6 meter, tingginya 1080, sehingga didapat 1/2 kali 6 kali 1080 sama dengan 3240 kN. Untuk titik beratnya dari titik A, karena ini segitiga, posisinya dari jarak 2/3 dari bentang, jadi 2/3 kali 6 meter sama dengan 4 meter. Luasan 2 segitiga kecil bagian atas BC. Kedua segitiga kecil di atas bagian BC, tingginya adalah selisih antara puncak B dan C, yaitu 1080 kurang 810 sama dengan 270. Luasnya adalah 1/2 kali 3 kali 270, hasilnya 405 kN. Titik beratnya berada di 1/3 bentang, yaitu 1 meter dari B, tapi acuan kita ada
adalah titik A, jadi kita harus tambahkan bentang AB yaitu 6 meter dengan 1 meter. Jarak total dari A adalah 6 tambah 1 sama dengan 7 meter. Selanjutnya poin C, luasan 3 persegi panjang BC. Kita persegi panjang di bentang BC tingginya 810 dan lebarnya 3 meter. Luasannya cukup panjang kali lebar yaitu 810 kali 3 sama dengan 2430. Titik berat persegi panjang dapat di tengah bentang yaitu setengah dari 3 meter 1,5 meter diukur dari titik A, maka jaraknya adalah bentang AB 6 meter ditambah 1,5 meter, hasilnya 7,5 meter. Luasan 4 segitiga CD. Segitiga CD alasnya 3 meter dan tingginya 810. Luasnya adalah 1/2 kali 3 kali 810 sama dengan 1215 kN. Titik beratnya berjarak pada 1/3 dari titik C yaitu 1 meter diukur titik A paling ujung kiri, maka jaraknya adalah total bentang sebelumnya yaitu 6 tambah 3 ditambah 1 meter sehingga didapat 10 meter. Selanjutnya kita menjelaskan nomor 5 yaitu setelah kita memecahkan dan menghitung dari kiri ke kanan, kita hanya perlu menjumlahkan semua untuk mendapatkan total luas dari diagram EMMA. A total sama dengan A1 tambah A2 tambah A3 ditambah lagi A1. A total sama dengan 3240 tambah 2430 ditambah lagi 405 tambah 1215 sehingga didapatkan luas totalnya adalah 7290. Angka-angka luasan dan jarak titik berat inilah yang nantinya akan kita gunakan untuk perhitungan lanjutan atau rotasi pada tahap selanjutnya. Sekian dari saya, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan perhitungan dari teman saya, yaitu di mana saya akan menentukan reaksi balok konjugan. Di sini kita menggunakan sigma MA sama dengan 0 dan menjadikan titik A sebagai acuan. Langsung saja kita ke perhitungannya. Min RD dikali 12. Kenapa di sini RD itu minus? Dikarenakan gaya beban dari titik RD itu mengarah tidak searah dengan arah jarum jam. Jadi hasilnya negatif. Jadi min RD dikali 12 ditambah A1 dikali jaraknya 4 yaitu 12.960 dan A2 dikali jaraknya 7 sama dengan 2835 ditambah lagi dengan A3 dengan jarak 7,5, jadi hasilnya 18.225 ditambah A4 dengan jarak 10 yaitu 12.150 sampai dengan 0. Lalu kita jumlahkan ke semua hasilnya yaitu min RD dikali 12 ditambah 46.170 sama dengan 0. Lalu kita pindah ruaskan. Jadi min RD dikali 12 karena dipindah ruaskan menjadi nilai total yang tadi sama dengan min 46.170. Lalu kita bagi dengan jarak. Lalu di sini muncul angka 12. Di situ dari jarak RD tadi ke MA, titik D ke titik A. Jadi min 46.170 dibagi 12 sama dengan 3.000
3847,5. Lalu kita menghitung sigma MD dan menjadikan titik D sebagai acuan. Di sini rumusnya sederhana, yaitu RA ditambah RD sama dengan total. Jadi RA ditambah RD itu sama dengan 7290. Karena di sini kita mencari RD-nya, kita mencari RD. Karena di sini kita mencari RA, jadi RA itu sama dengan 7290 dikurang nilai RD tadi sama dengan 3847,5. Jadi hasilnya RA itu bernilai 3442,5. Dan perhitungan selanjutnya menentukan reaksi dan defleksi pada soal ini. Pada balok konjugat, gaya gesernya itu sama dengan rotasi dan momen itu sama dengan defleksi. Karena defleksi di titik A dan di titik D itu sama dengan 0 itu dikarenakan karena tumpuannya itu adalah tumpuan sederhana. Jadi di titik A itu sama dengan 0 dan di titik D sama dengan 0. Sekian penjelasan perhitungan dari saya. Berikutnya menghitung momen balok konjugat. Setelah reaksi tumpuan balok konjugat diperoleh, yaitu RA aksen sama dengan 3442,5 dan RD aksen sama dengan 3847,5, maka selanjutnya dihitung momen pada titik B dan di titik C. Momen di titik B ditinjau dari sisi kiri. MD aksen sama dengan RA aksen dikali 6 dikurang R1 dikali 2, yang dimana hasilnya adalah 14.175. Sedangkan di momen di titik C ditinjau dari sisi kiri, MC aksen sama dengan RA aksen dikali 9 dikali 5 dikurang R2 dikali 2 dikurang R3 dikali 1,5, yang dimana hasilnya adalah MC aksen sama dengan 10.327,5. Berikutnya menghitung rotasi dan defleksi balok. Diketahui E sama dengan 12,5 gigapascal, yang dimana diubah menjadi 12,5 dikali 10 pangkat 6 kilonewton per meter kuadrat, dan I sama dengan 1,92 dikali 10 pangkat min 2 meter pangkat 4. Pada metode balok konjugat berlaku gaya geser sama dengan rotasi dan momen sama dengan defleksi. Yang pertama menghitung rotasi. Rotasi di titik A. Rotasi di titik A sama dengan gaya geser pada balok konjugat di titik A, yang dimana theta A sama dengan RA aksen per E dikali I, yang dimana hasilnya adalah 0,014 radian. Selanjutnya rotasi di titik D. Rotasi di titik D sama dengan gaya geser pada balok konjugat di titik D. Theta D sama dengan minus RD aksen per E dikali I, yang dimana hasilnya adalah minus 0,016 radian. Selanjutnya menghitung defleksi. Karena defleksi di titik A dan D merupakan tumpuan sederhana, maka delta A dan D sama dengan 0. Berikutnya defleksi di titik B. Defleksi di titik B diperoleh dari momen balok konjugat pada titik B. Delta B sama dengan M aksen B per E dikali I, yang dimana hasilnya adalah 0,059 meter, atau delta B sama dengan 59 mm. Selanjutnya defleksi di titik C.
Defleksi di titik C diperoleh dari momen balok konjugat pada titik C, yang dimana delta C sama dengan M aksen C per E dikali I, yang dimana hasilnya adalah delta C sama dengan 0,043 meter atau 43 mm.